Bayangkan, Anda bangun besok pagi, cek ponsel, rupiah sudah tembus 50.000 per dolar, aplikasi banking error semua. Atasan mengirim pesan, meeting darurat, mungkin ada PHK massal. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini adalah skenario nyata yang sedang dihitung oleh ekonom dan analis militer di seluruh dunia saat ini. Taiwan, 180 km laut memisahkannya dari Cina. Dan pulau kecil itu bisa menjadi pemicu kehancuran ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Mengapa? Karena 92% chip komputer tercanggih dunia dibuat di satu perusahaan, TSMC di Taiwan. Tanpa chip ini, iPhone Anda, mobil listrik, sistem perbankan, bahkan mesin ATM, semuanya berhenti. Dan China sedang bersiap invasi. Tapi tunggu dulu, kenapa Indonesia jadi korban? Kita kan netral, jauh dari Taiwan. Itulah ilusi yang diyakini 270 juta rakyat Indonesia saat ini. Dan saya akan buktikan dalam beberapa menit ke depan mengapa Indonesia justru akan menjadi salah satu negara yang paling hancur jika Perang Dunia III pecah. Saya akan ungkap 3 fakta mengejutkan yang tidak pernah diberitakan media mainstream tentang kerentanan Indonesia. Dan 1 fakta terakhir akan membuat Anda segera memeriksa rekening bank Anda malam ini. Mari kita mulai dengan sesuatu yang jarang dibicarakan. Rahasia pertama, dependensi tersembunyi. Anda tahu apa yang sama antara gaji Anda, BBM di SPBU, dan harga beras? Semuanya bergantung pada satu jalur laut yang sedang menjadi zona konflik. Fakta mengejutkan pertama, 40% perdagangan dunia melewati Indo-Pasifik dan Indonesia ada tepat di tengahnya. Setiap hari, 300 kapal tanker membawa minyak dari Timur Tengah ke Cina, Jepang, Korea melewati Selat Malaka. Nilainya 3,4 triliun dolar per tahun. Jika perang pecah, Selat Malaka ditutup, bukan oleh Indonesia, tapi oleh blokade militer Cina atau armada Amerika Serikat. Kita tidak punya pilihan. Hasilnya untuk karyawan Indonesia. Dalam 2 minggu, harga BBM naik 300%. Bukan subsidi dicabut, tapi karena pasokan benar-benar habis. Perusahaan logistik bangkrut, rantai pasokan makanan runtuh. Dalam 1 bulan, 67% perusahaan manufaktur Indonesia tutup. Mengapa? Karena 85% bahan baku industri kita impor dari Cina, Korea, Jepang. Jalur laut tertutup, sama dengan pabrik mati, sama dengan PHK massal. Tapi ini baru permulaan. Fakta yang lebih menakutkan, Indonesia mengimpor 30% kebutuhan gandum kita dari Ukraina dan Rusia. Dengan perang meluas, harga roti, mie instan, dan tepung terigu naik 500% dalam hitungan minggu. Tapi kan pemerintah punya cadangan devisa 150 miliar dolar. Sekarang saya akan ungkap kenapa cadangan itu bisa lenyap dalam 72 jam. Yang akan saya beritahu sekarang adalah alasan sebenarnya mengapa Bank Indonesia tidak pernah tidur nyenyak. Dan mengapa Anda harus sangat khawatir dengan uang di rekening Anda. Fakta mengejutkan kedua. Perang modern dimulai bukan dengan peledak, tapi dengan serangan finansial digital. 2023, Cina dan Rusia sudah menguji senjata keuangan mereka. Serangan cyber ke sistem SWIFT, jaringan transfer bank global. Dumping besar-besaran US Treasury Bonds. Koordinasi serangan terhadap mata uang negara-negara Asia Tenggara. Skenario hari pertama perang. Jam 12 malam, Cina mengumumkan blokade Taiwan. Bursa Asia belum buka. Jam 9 pagi, bursa Tokyo, Seoul, Hong Kong dibuka. Langsung circuit breaker. Jatuh 20% dalam 5 menit. Trading dihentikan paksa. Jam 9 pagi di Indonesia, bursa Jakarta dibuka. Dana asing panik. Dalam 3 jam, 45 miliar dolar milik investor asing kabur dari Indonesia.
rupiah jatuh bebas ke Rp25.000 per dolar dalam satu hari. Jam 2 siang, Bank Indonesia intervensi, habiskan $20 miliar cadangan devisa. Gagal menahan rupiah. Jam 4 sore, pemerintah umumkan pembatasan penarikan dolar. Impor non-esensial ditunda. Untuk karyawan Indonesia, ini artinya gaji Anda dalam rupiah tetap sama nominal, tapi daya beli turun 60% dalam semalam. Kredit rumah mobil dalam dolar melonjak, cicilan naik 2-3 kali lipat. Perusahaan yang punya utang dolar mulai gagal bayar. PHK gelombang pertama. 2,3 juta pekerja sektor ekspor-impor. Tapi ada satu sektor yang bahkan lebih rentan daripada yang lain. Sektor yang mempekerjakan 35 juta orang Indonesia. Dan sektor ini akan runtuh dalam minggu pertama perang. Pariwisata? Bukan. Ini tentang sektor yang Anda pikir paling aman. Sektor aman yang paling bahaya. Selama ini Anda diberitahu, kerja di BUMN itu aman, ada jaminan pemerintah. Saya akan tunjukkan mengapa ini adalah kebohongan terbesar dalam krisis perang. Fakta mengejutkan ketiga, BUMN Indonesia punya utang luar negeri 40,4 miliar per Oktober 2025 dan jatuh tempo mereka tidak akan ditunda saat perang. Pertamina, PLN, Wika, dan BUMN lainnya. Ketika rupiah kolaps, utang ini tidak mengecil, justru membengkak dalam rupiah. BUMN harus bayar 2-3 kali lipat lebih banyak. Pilihan pemerintah. Pertama, bailout BUMN dengan APBN, artinya subsidi dipotong, gaji PNS dipotong atau ditunda, proyek infrastruktur berhenti total. Kedua, biarkan BUMN gagal bayar, artinya PHK massal, listrik padam bergilir, distribusi BBM terganggu, tidak ada pilihan bagus. Dari sektor manufaktur yang mempekerjakan 19 juta orang, 80% pabrik di Indonesia adalah pabrik komponen untuk rantai pasok global, bukan produk jadi. Pabrik sepatu Nike di Tangerang, komponennya dari Vietnam dan Cina, diekspor ke Amerika Serikat. Pabrik elektronik di Batam, komponen perakitannya dari 7 negara berbeda. Pabrik tekstil di Bandung, benang impor dari India, pewarna dari Cina, hasilnya ekspor ke Eropa. Saat perang, rantai pasok ini putus total. Tidak ada bahan baku masuk, sama dengan tidak ada produksi, sama dengan tidak ada ekspor, sama dengan tidak ada revenue. Akibatnya dengan PHK massal dalam 6-8 minggu. PHK di manufaktur menyebabkan berkurangnya daya beli yang menyebabkan retail dan F&B tutup. Kemudian terjadi PHK di sektor jasa yang mengakibatkan siklus penurunan ekonomi yang terus-menerus. Proyeksi realistis, bulan 1-3, 15 juta pengangguran baru. Bulan 3-6, 25 juta pengangguran baru. Tingkat pengangguran naik dari 5% menjadi 28%. Ini adalah angka Great Depression 1930-an. Tapi saya belum sampai ke bagian terburuknya. Karena ada satu negara yang akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menagih sesuatu dari Indonesia, dan tagihan itu akan mengubah kedaulatan kita selamanya. Negara yang paling terdampak dan perebutan Indonesia. Pertanyaan $1 juta. Negara mana yang paling hancur dalam Perang Dunia III? Jawabannya akan mengejutkan Anda, karena itu bukan negara yang berperang. Negara paling terdampak Perang Dunia Ketiga adalah Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Filipina, dan Indonesia. Mengapa? Korea Selatan berada di garis depan ancaman Korea Utara yang pasti ikut perang di sisi Cina. Seoul berjarak 50 km dari perbatasan dalam jangkauan artileri konvensional. 51 juta populasi Korea Selatan bisa menjadi sandera.
Ekonomi mereka yang bergantung 100% pada ekspor dan impor via laut akan lumpuh total. Jepang, basis militer Amerika Serikat terbesar di Asia ada di Okinawa dan Yokosuka. Cina pasti menyerang basis ini dengan rudal. Jepang akan terpaksa terlibat perang. Negara yang mengimpor 100% energi fosil mereka, 60% makanan mereka, akan menghadapi keruntuhan logistik total. Taiwan, titik nol. Pulau ini akan menjadi Stalingrad abad ke-21. Bahkan jika tidak dihancurkan oleh pertempuran, blokade Cina akan membuat penduduk Taiwan kelaparan dalam 3 bulan. Filipina, perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat akan menarik mereka ke perang. Cina akan menyerang basis Amerika Serikat di Filipina. Dan Filipina punya ekonomi yang lebih lemah dari Indonesia untuk bertahan dari sanksi dan gangguan. Dan Indonesia adalah hadiah terbesar dalam Perang Dunia Ketiga. Mengapa? Sumber daya alam Indonesia. Nikel, 25% cadangan dunia untuk baterai mobil listrik dan perang teknologi. Timah, 32% produksi dunia untuk elektronik militer. Batubara, cadangan terbesar ke-9 di dunia. Posisi geografis, kontrol atas Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda. Dalam situasi perang, Indonesia akan menghadapi tekanan berat dari kedua belah pihak. Blok Amerika Serikat dan Barat akan menekan, buka basis militer untuk armada Amerika Serikat atau hadapi sanksi ekonomi. Hentikan ekspor nikel ke Cina atau kehilangan akses SWIFT. Bergabung dengan quorum anti-Cina atau bantuan IMF dicabut. Blok Cina-Rusia akan menekan, tutup Selat Malaka untuk kapal Amerika Serikat atau kami embargo teknologi dan investasi. Tetap netral atau kami blokade jalur ekspor batubara kalian. Lanjutkan pasokan nikel atau pekerja migran kalian di wilayah kami akan diusir. Indonesia tidak bisa netral seperti pada Perang Dingin era Soekarno. Mengapa? Ekonomi kita terlalu terintegrasi dengan rantai pasok global. Utang luar negeri kita terlalu besar. Ketergantungan impor pangan dan energi terlalu tinggi. Cina adalah investor terbesar dan Amerika Serikat adalah pasar ekspor terbesar. Kita tidak bisa lepas dari keduanya skenario terburuk. Indonesia dipaksa memilih salah satu sisi. Akibatnya yang tidak dipilih akan embargo kita, lalu ekonomi tanpa terkecuali karena kita butuh kedua blok itu. Ini adalah dilema negara yang berada di tengah, yang tidak bisa diselesaikan dengan diplomasi. Dan ketika jutaan rakyat menganggur, kelaparan, dan marah, stabilitas politik Indonesia akan runtuh. Sekarang pertanyaan terakhir yang paling penting, solusi dan aksi. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Karena pemerintah, sejujurnya, tidak siap menghadapi skenario ini. Level individu, langkah proteksi diri, finansial, diversifikasi aset sekarang. Jangan simpan semua uang dalam rupiah, 30% dalam dolar. Simpan cash fisik, bukan cuma rekening, 20% dalam emas fisik, 10% dalam cryptocurrency, Bitcoin atau USDC. Kurangi utang konsumtif. Jika ada kredit kendaraan atau kartu kredit, lunasi secepatnya. Dalam krisis, utang adalah jebakan maut. Cadangan darurat 12 bulan. Bukan 6 bulan seperti nasihat biasa. Dalam krisis perang, recovery butuh minimal 1-2 tahun. Keahlian dan karir. Pelajari keahlian yang tidak bisa terganggu oleh rantai pasok. Programming, digital marketing, desain, konsultasi. Pekerjaan yang bisa remote dan tidak bergantung impor bahan baku. Bangun pemasukan sampingan. Jangan bergantung sepenuhnya pada satu pemberi kerja. Aliran pendapatan ganda adalah strategi bertahan hidup. Jaringan global. Punya klien atau koneksi di luar Indonesia. Jika perekonomian Indonesia runtuh,
Anda bisa mencari pendapatan dari luar. Logistik, stok pangan yang bertahan minimal 3 bulan, beras, minyak goreng, gula, garam, susu bubuk, makanan kaleng. Ini rasional ketika rantai pasokan rentan, panel surya kecil dan power bank besar untuk antisipasi pemadaman listrik bergilir. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Percepatan swasembada pangan strategis, gandum, kedelai, jagung. Kita harus bisa makan tanpa impor. Diversifikasi mitra dagang. Jangan terlalu bergantung pada Cina atau Amerika Serikat. Perkuat kerjasama dengan India, Brazil, Afrika, Timur Tengah. Strategi penyimpanan. Cadangan BBM untuk 6 bulan, obat-obatan esensial, suku cadang industri kritis. Negosiasi ulang utang sebelum krisis. Jangan tunggu sampai gagal bayar, diskusikan penjadwalan ulang sekarang. Investasi pertahanan cyber dan ketahanan sistem keuangan. Sistem perbankan kita harus bisa bertahan dari serangan digital. Realitas pahit. Kemungkinan perang skala penuh dalam 3-5 tahun ke depan. 35-40% menurut Wargame Pentagon dan think tank global. Itu bukan angka kecil. Itu seperti bermain Russian roulette dengan 2 peluru dalam 6 chamber. Perang Dunia III tidak akan seperti film Hollywood dengan pahlawan yang menyelamatkan dunia di menit terakhir. Hal ini akan menyebabkan keruntuhan ekonomi yang membuat Great Depression terlihat seperti resesi ringan. Ini akan membuat jutaan keluarga Indonesia kehilangan tabungan seumur hidup, rumah, dan masa depan anak-anak mereka. Tapi Anda, setelah menonton ini, sudah tahu lebih banyak dari 99% populasi Indonesia. Pengetahuan adalah kekuatan, persiapan adalah kunci bertahan hidup yang bisa Anda lakukan hari ini. Share video ini ke keluarga dan teman Anda. Mereka perlu tahu, mulai langkah proteksi finansial minggu ini, bukan nanti. Karena saat krisis datang, tidak akan ada yang datang menyelamatkan kita. Kita hanya punya diri kita sendiri, persiapan kita, dan komunitas yang kita bangun. Ini bukan propaganda ketakutan. Ini untuk membangunkan Anda berdasarkan data dan analisis nyata. Pertanyaannya bukan, apakah Anda percaya Perang Dunia III akan terjadi? Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap jika terjadi? Dan jika jawaban Anda masih tidak, mulai bersiap hari ini. Waktu terbaik untuk bersiap adalah kemarin. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kalau kamu ingin tahu tips, trik, sisi gelap dan fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Ingat untuk like dan komen. Follow juga Instagram dan TikTok Praktik Lapangan Bisnis. Buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan, kenyataan hidup. Kita bahas dunia kerja apa adanya.